Anda kembali bersama kami dan di segmen 3 kali ini kita akan mendalami bagaimana diskusi dari netizen di media sosial dengan isu pergerakan atau aksi demonstrasi dari teman-teman mahasiswa yang sudah terjadi sejak Jumat dan juga hari ini. Masih bersama dengan Kepala R&D Transmedia Sosial, Mas Anugrah Prahasta. Jadi gimana Mas Anu? Sudah terjadi di Jumat, weekend mungkin menjadi salah satu 2 hari pembahasan, tapi hari ini juga ada, titiknya lebih banyak. Bagaimana pembahasannya? Sebenarnya yang saya cermati ya, ada konteks komunikasi kontra antara yang pro demonstrasi dan non pro demonstrasi lah. Nah ini yang menjadi menarik karena kemudian disusul juga ada komunikasi dari pejabat-pejabat negara minus DPR tentunya gitu. Dan ini justru menjadi bahan yang lain gitu. Saya melihatnya gini. Kalau kita misalnya taruhlah ada satu kalimat yang bilang isu algoritma gitu kan, atau ilusi algoritma. Kalau kita bicaranya seperti itu kan ini seperti melemahkan konteks demonstrasinya ya, konteks penyampaian suaranya gitu. Sambil kita lihat datanya ya, kalau begitu ya. Kita tampilkan dulu teman-teman produser slide pertama. Kita lihat yang paling bawah dulu deh. Bahwa kemudian tekanan-tekanan terhadap sosial di masyarakat ini yang kemudian mendorong aksi ini muncul. Artinya tekanannya udah lama nih sebenarnya. Jadi demonstrasi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Tapi memang sebuah tekanan yang di masyarakat juga sudah terasa juga gitu. Lalu kalau kita lihat di atasnya adalah yang negatif ke pemerintah itu dan pro demonstrasi lebih besar daripada yang pro pemerintah. Sudah jelas, tapi muncul juga yang pro pemerintah. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Itu agak menarik. Kita lihat di channelnya di Twitter 70%-80% negatif, tonasinya adalah kritis, sarkastik dan analisis. Jadi semua berteori, semua bisa membaca satu timeline gitu, membicarakan dari perspektifnya mereka. Yaitu areanya Twitter lah. Instagram tinggi, negatif dan emosional, marah, kecewa dan merasa solidaritas. Lalu di TikTok sangat tinggi, sangat emosional, marah, lelah dan sarkastik. Ada lelah di sini yang intinya kami sudah muak itu komentar yang banyak menggunakan lagu-lagu musik-musik yang emosional lah. Di YouTube sedang dan tinggi, sentimen domainnya adalah campuran, netral hingga kritis. Nah ini menariknya ketika demo ini kan banyak yang live streaming ya. Yang komen saya pikir yang menurut saya analoginya adalah yang komen biasanya nggak ikut demo nih. Nah tapi yang pro-nya tuh lebih banyak di komen. Artinya kan ada orang yang saya nggak bisa ikut demo, tapi saya dukung deh. Gitu. Nah ini menarik menurut saya, karena berarti partisipasi orang yang mungkin merasa, gue nggak bisa datang nih saat ini, tapi gue merasakan hal yang sama nih. Tapi kita bisa membaca nggak partisipasi online itu memang dari teman-teman sebaya mahasiswa, atau sebetulnya pekerja, ibu rumah tangga, ada demografi yang berbeda? Ada slide-nya. Kita geser terlebih dahulu, kita dalami. Kita bahas dulu dari yang pro demonstrasi. Negatif terhadap pemerintah paling tinggi, positif atau simpati ke pendemo tinggi juga, pro pemerintah kecil, kritis terhadap mahasiswa kecil, netral atau dilema juga kecil. Narasi dominan yang muncul adalah pertama pemerintah minim empati. Ini paling kuat nih. Yang kedua adalah ini akumulasi bukan demo tiba-tiba. Artinya kan suara-suara ini tuh mengcounter suara-suara yang kemudian mengcounter mereka gitu. Ini aksi bukan tiba-tiba, ini aksi demo udah panjang ini gitu kan. Lalu yang ketiga adalah lalu kita disebut ilusi algoritma. Nah ini menarik nih. Memang betul kalau kita bicara algoritma adalah metode penyampaian pemberitaan di sosial media, betul. Tapi yang menggerakkan kaki-kaki turun ke jalan itu bukan algoritma, ya kan? Yang menggerakkan orang-orang untuk berorasi itu bukan algoritma. Itu berasal dari tagihan-tagihan mereka, berasal dari antrian-antrian BBM dan lain-lain lah. Gitu. Saya sederhanakan berarti ilusi algoritma yang dimaksud adalah ini hanya satu bubble saja kemudian tidak terjadi secara relevan di masyarakat. Jadi kan kalimatnya adalah ilusi algoritma. Jadi jangan sampai kemarahan ini berarti semuanya adalah marah, mempercayai bahwa ini adalah kemarahan bersama. Menurut saya ini agak bahaya nih kalau kita masukkan analogi itu terhadap keadaan sekarang. Karena bicara ilusi algoritma memang betul, algoritma ngomongin tentang penyebaran pemberitaan di sosial media. Tapi penyebaran informasi di sosial media tidak senantiasa membuat orang mau turun ke jalan. Oke. Ketika dia merasa emosionalnya sama, merasa keadaan yang sama,
melihat kantongnya ternyata nggak punya uang, melihat mereka harus ngantri di BBM, mereka turun ke jalan. Gitu. Nah ini dua dimensi yang sebenarnya harusnya bahaya kalau disatuin nih. Gitu. Jadi ini menjadi statement yang berbahaya menurut Anda ya? Betul. Algoritma ya? Betul. Baik, tahan dulu. Saya minta komentar dari Fatima, apa komentar teman-teman mahasiswa soal tuduhan ilusi algoritma ini? Oke, dari saya merasa tadi sudah cukup diwakilkan ya sebetulnya bahwa kita memang turun karena alasan-alasan yang kita lihat sendiri gitu pada real life kita gitu ya. Dan sebetulnya di sini menjadi menarik karena menurut kita itu berkaitan dengan yang pertama juga yang paling tinggi yaitu pemerintah minim empati, karena salah satu hal yang mendrive kita untuk turun ke jalan adalah sebetulnya pada tuntutan kelima kita, yaitu tentang bagaimana Pak Prabowo harapan kita untuk bisa lebih berempati ketika menyampaikan respon-respon atas kritik-kritik yang terjadi gitu. Nah di sini kita melihat ada satu keanehan gitu ya dari Pak Prabowo, karena dalam bayangan kita setelah Pak Prabowo ini sudah berkali-kali mencalonkan diri, kita merasa punya ekspektasi bahwa Pak Prabowo ini akan sangat respect gitu kepada rakyat yang sudah berkali-kali dia janjikan. Dan kalau kita ingat mungkin ya, dalam berkali-kali Pak Prabowo mencalonkan diri itu dia menjanjikan kepada berbagai macam kelompok rakyat juga gitu. Nah sehingga kita bisa asumsikan bahwa Pak Prabowo ini telah berjanji pada seluruh kelompok yang ada di Indonesia gitu dengan berbagai keanekaragamannya begitu ya. Nah tapi yang kita lihat adalah dalam statement-statement Pak Prabowo itu seringkali membuat rakyat tuh sakit hati. Bagaimana mungkin tidak sakit hati 58% orang memilih Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ketika menghadapi kritik di podium gitu ya, dijadikan bahan untuk mengekspresikan hal-hal yang seperti bercandaan dan seperti tidak respect begitu. Dan menyampingkan orang-orang yang memberikan kritik, dibilang antek-antek asing dan sebagainya. Nah ini yang kita pertanyakan dari seorang presiden gitu. Nah terutama kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo ini pada poin yang berikutnya ya, bahwa dikatakan tadi juga sudah dikatakan bahwa oh Pak Prabowo ini terbuka terhadap kritik dan sebagainya. Tapi ketika kita aksi, ada TNI yang turut untuk mengawal gitu ya demonstrasi kita, dan perlu dicatat bahwa ini adalah sesuatu alarm gitu ya bagi bangsa kita, bahwa turunnya TNI untuk menghadapi demonstrasi ini pertama kali terjadi pasca reformasi dan terjadinya ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi bayangkan ya, kita seperti mengalami dejavu gitu terhadap sejarah bangsa kita. Nah kita kira ini ya salah satu hal ya yang perlu kita highlight dari semua ini, dan saya rasa hal-hal ini menjadi latar belakang juga lah tentang bagaimana sikap Pak Prabowo menghadapi rakyatnya yang membuat kita akhirnya turun ke jalan seperti itu. Oke, Bang Bahdra, apa komentar Anda sebetulnya? Ya, saya pikir ya, lagi-lagi saya tentu berbeda pandangan ya. Kalau kita lihat semenjak Pak Prabowo memimpin ini, bagaimana kemudian merangkul ya banyak pihak untuk melibatkan, bahwa memang kan bangsa ini, karena bangsa kita bangsa yang besar, tidak mungkin kita bisa kelola sendiri-sendiri. Tentu harus dikelola secara bersama, karena memang dari segi administrasi cakupannya begitu luas ya. Dari segi kewilayahan kita juga begitu banyak jumlah, baik itu kabupaten kota begitupun provinsinya. Maka dari itu tentu yang dibutuhkan adalah kebersamaan untuk membangun bangsa ini. Pak Prabowo juga sering menyampaikan ya bahwa berterima kasih kepada seluruh elemen anak bangsa yang tentu merasa bahwa ini adalah negara kita bersama, maka berpartisipasi itu banyak modelnya. Ada mungkin yang bergabung, ada juga mungkin yang di luar, yang seperti Bang Ferry itu silakan aja. Dan Pak Prabowo menegaskan pada saat berpidato ke DPR bahwa beliau juga berterima kasih kepada oposisi yang senantiasa terus memberikan masukan, kritikan, sehingga perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh beliau tetap pada jalur yang benar, tetap on the track, sehingga program-programnya bisa lebih tepat sasaran, terutama program-program yang menyangkut program strategis yang telah tapi kalau kritik dan sentimen negatif digital ini kemudian sampaikah ke Pak Prabowo? Kalau kami tidak pengen berandai-andai ya, yang pasti adalah Pak Prabowo sekarang fokus bekerja untuk program kerakyatan. Banyak sekali programnya, bukan hanya soal MBG tadi, ya mungkin karena MBG yang lagi banyak dapat sorotan. Bagaimana misalnya program sekolah rakyat yang selama ini ya anak-anak di pelosok, di desa-desa yang mungkin ya penghasilan orang tuanya di bawah rata-rata, kemudian dibuatkan sekolah, agar apa mereka juga bisa setara dengan anak-anak yang ada di kota, mereka juga bisa setara dengan tentu dengan semua anak-anak tanpa terkecuali kelas dibedakan oleh kelas-kelas. Nah inilah terus yang didorong oleh Pak Prabowo agar betul-betul bahwa keberadaan pemerintahan beliau bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, seluruh kelompok, seluruh kalangan sampai di Tapi artinya kritik seperti ini juga didengarkan, dicermati artinya. Ya tentu ya, kalau kita lihat ya bahwa saya ingin menyampaikan ya bahwa
boleh jadi Bang Ferry, karena Bang Ferry yang terus memberikan masukan, boleh jadi itu juga yang menjadi alasan utama. Terus kemudian Bang memperbaiki MBG dengan BGN, misalnya dengan mencopot pimpinan BGN-nya. Jadi kita tidak boleh apatis terhadap ya siapapun itu yang memberi masukan, dan itu yang diinginkan oleh Pak Presiden. Agar misalnya bukan hanya soal mengontrol, tapi soal transparansi misalnya kita bisa dorong agar lebih transparan lagi. Terus soal pengelolaan, baik itu MBG, baik itu sekolah rakyat, baik itu koperasi desa atau koperasi nelayan, ada juga koperasi nelayan yang sedang berjalan juga. Jadi mungkin itu yang luput dari kita ya, kita hanya menyoroti soal MBG semata, tapi di sisi lain juga banyak program-program yang menurut hemat kami itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Oke, tahan dulu, kami tangkap. Fatima dulu. Oke, saya mungkin izin menanggapi ya Pak. Bagi kami ya, tentu ketika Pak Prabowo dan seluruh jajarannya menyatakan bahwa menerima kritik, pertama ketika kita dihadang saja berkali-kali, for konteks ya, kita berkali-kali dihadang, bukan hanya terakhir yang mendekati Bundaran HI, tapi sebelumnya sudah dihadang. Bahkan untuk soal Jumat saja tidak boleh, kita tidak merasa itu gestur terbuka terhadap kritik gitu. Dan yang kedua yang ingin saya katakan adalah Presiden itu tidak dipilih oleh rakyat dengan ekspektasi bahwa beliau tuh akan terima kasih saja ketika dikritik gitu. Apa sih yang rakyat inginkan? Rakyat tuh inginnya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh mereka, ada hal yang Pak, Anda mungkin salah Pak, kita tidak ingin seperti ini, dijawab dong oleh Presiden gitu. Harapan rakyat itu seperti itu. Apa versimu, Pak Presiden? Maka Presiden menjelaskan ini begini, ini begini. Untuk isu ini begini, begini, begini. Bukan ada isu diterima, oh terima kasih loh. Ini dipilih 58% yang dibanggakan dari dulu, tapi ketika rakyatnya itu punya pertanyaan, punya aspirasi, hanya terima kasih, tidak ada output gitu. Kalau hanya terima kasih itu kalau kita habis scan QRIS Pak, itu ada terima kasih otomatisnya. Kita nggak perlu presiden gitu kalau hanya untuk mengatakan terima kasih ya. Presiden tuh untuk menyampaikan solusi, dan rakyat itu berhak tahu. Ketika presiden mengalami hambatan, itu tidak boleh disembunyikan. Itu yang kita rasakan sekarang. Ketika ada hambatan, disembunyikan. Abang dan Kakak tahan dulu. Kita akan lanjutkan dulu. Masih ada slide berikutnya. Saya ingin mendalami lagi sebetulnya bagaimana percakapan ini terus berjalan. Nah, ini suara yang pro. Suara yang pro itu artinya adalah pro pemerintah kontra terhadap demonstrasi. Demonstrasi ditunggangi, itu narasinya. Salah satunya adalah mahasiswa hiperkasi dapat subsidi APBN tapi juga mengkritisi. Fundamentalis ekonomi kuat, demonstrasi sia-sia atau fatigue, narasi asing atau konspirator. Nah ini kemudian, ini narasi-narasi yang selalu didorong ketika ada gerakan mahasiswa. Atau gerakan, misalnya kemarin juga ada gerakan pengamat-pengamat ngomong gitu ya. Ini juga gitu. Terus ada analis-analis ngomong, ini juga gitu. Artinya ini kan pola komunikasi yang kok kayaknya template sekali ya. Artinya kalau saya boleh berandai-andai, mungkinkah kemudian Juklak berkomunikasi dengan rakyat ini yang harus agak diperhatikan. Kayak seperti ini kan saat ini ya. Ini kan rakyat, kita debatnya sama pemerintah, bukan sama DPR loh. Nah, DPR di mana kan gitu. Pertanyaannya juga gitu. Nah, ini yang template-template ini yang sering muncul nih. Oke. Baik, Mas Ferry, saya ke Anda terlebih dahulu. Saya minta komentar Anda soal ini. Kemudian, tadi disebutkan juga ketika membahas soal analis, ternyata kalau kata Mas Anu, template-nya sama, tanggapannya begini yang muncul. Ya, ada satu pernyataan teman saya, Henry Satrio, mengatakan, dalam catatan sejarah permasalahan pemerintahan ya, ada yang masalah hukum, ekonomi, sosial, budaya, separasi dan lain-lain. Tapi kali ini ada pemerintahan yang masalahnya di bidang komunikasi. Jadi ini problematika yang betul-betul harus dikoreksi. Catatan misalnya Bang Batra misalnya, ada Bakom pemerintah, tapi ada juga penasehat khusus presiden bidang komunikasi. Kerjanya kerja Bakom gitu ya. Nah ini kan problematika yang tabrakan. Dan bagi saya ini catatan penting untuk mengevaluasi program pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan menerima, itu kan bahasanya Bang Batra, fakta datanya beda. Presiden misalnya bahkan pernah mengatakan itu akan ditertibkan pengamat-pengamat. Lalu ada upaya pelaporan, saya dilaporkan, Saiful Mujani dilaporkan, Isa Barawi dilaporkan. 1000-an mahasiswa ditangkap di Agustus, belum tuntas sampai sekarang. Jadi ini problematika data sebenarnya tidak bisa ditutupi lagi. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah mengevaluasi. Saya takut juga khawatir data-data di media sosial sebentar lagi akan ada serangan di era Presiden Jokowi ya. Di Facebook ditangkap, di IG ditangkap dan segala macam. Ini tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi lagi. Baik, kami tangkap. Bang Batra, mau ditanggapi? Ya, saya pikir begini ya, kalau kita menganggap bahwa pemerintah
tidak responsif, mungkin saya agak berbeda ya. Ada respon, tapi nyenye responnya. Contoh misalnya Bang Ferry ya, beberapa minggu yang lalu kan semua orang memberikan pandangan kritik terkait soal melemahnya nilai tukar rupiah. Terus kemudian bagaimana IHSG kita jauh turun ke bawah. Bukankah itu respon yang cepat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR? Melakukan rapat koordinasi antara fiskal dan moneter harus segera diperbaiki. Kalau kita lihat hari ini kalau punya dolar, seperti kata Pak Dasko, cepat tukar dolarnya karena pasti turun. Dan faktanya hari ini jauh di bawah emas. Kalau Anda mau tukar hari ini 17.400. 600 ya. Artinya apa? Bukankah itu salah satu bentuk respon yang cepat oleh pemerintah? Kalau kita lihat misalnya IHSG kita yang jauh turun beberapa hari kemarin, 3 hari berturut-turut terbang. Sudah rebound. Iya, 6.000. Apakah itu bukan kerja-kerja konkret untuk merespon apa yang menjadi penyampaian Bang Ferry, apa yang tapi itu nggak menjawab menjadi pertanyaan penyampaian Mas Bram. teman-teman mahasiswa. Artinya yang ditanyakan kalau bukan kita soal lihat, tanggapan buyback saham dengan berbagai cara ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemerdekaan menyampaikan pendapat tidak kemudian dikadali di masa pemerintahan ini? Itu perlu abang jawab. Sementara presiden sendiri antipati ya dengan bahasa nye ya, akan ditertibkan, hati-hati kami tahu kalian ante-ante asing dan segala macam. Saya sebelum lari ke sana tadi saya bicara soal respon yang itu. Oke, coba itu dijawab itu, Bang. Soal apa yang disampaikan Bang Ferry, kita lihat ya, mohon maaf ya, bukan membandingkan antara pemerintahan sebelumnya. Sekarang memang sudah berapa banyak aktivis yang ditangkap, Bang? Di era Pak Prabowo. Ribuan. Mana yang ditangkap Agustus ini? Ribuan. Faktanya kan dibebasin. Wah, ada dibebasin. Bahwa masih ada yang kemudian lanjut, misalnya Bang. ada yang Sudah dilepaskan, ditangkap lagi masih ada tuh, Bang. Di pemerintahan ini ya yang paling demokratis, yang menghargai banyak pendapat. Bang Abang nggak tahu datanya bahwa masih berjalan persidangan sampai hari ini. Ya kan dibebasin semua tuh, Bang. Enggak, banyak Bang. tuh. Dibebaskan, ada yang ditangkap lagi, diproses sampai hari ini lagi. kalau kita lihat ya, misalnya tadinya siapa tuh yang divonis bebas kan? Bukan divonis, malah dipidana. Artinya kenapa apa? dipidana dia bebas? Karena di pemerintahan Pak Prabowo inilah yang kalau kita lihat kita realistis dipidana ya. 5 bulan, Bang. Mungkin berbeda dengan pemerintahan, mohon maaf, bukan membandingkan ya. Sekarang nggak ada aktivis tuh yang ditangkap, ditahan. Itu bahwa bagi saya, kemudian, abang tidak ngomong berdasarkan data. Teman-teman kita. Iya, berapa banyak, Bang? Dipidana 5 bulan, banyak, seribuan. Belum keluar ratusan dari... kemudian disidang. Jadi abang harus tahu bahwa ada orang dipidana 5 bulan karena aksi Agustus. Begitu keluar, dia ditangkap lagi. Ada dia harus Bahkan keluar. kita nggak pernah mendapatkan laporan itu, Bang Ferry, sejauh ini. Ya itu fatal tuh kalau DPR nggak. Bagi saya fatal DPR apa ya, kalau di pemerintahan Pak Prabowo ini sangat jarang kita dengar aktivis-aktivis. Itu bisa menjadi satu bahasan bahwa sendiri misalnya yang ada yang dilaporkan, kita bahas. ya kan Bang prosesnya Batra, berjalan. kita Belum tahan tentu dulu. bersalah kan? Oke, ya kan begitu, kita Bang. lanjutkan dulu slide-nya. Bapak-bapak sekalian, kita lihat dan kita geser pada slide terakhir saja, teman-teman. Ya. Digeser lagi. Oke. Nah, ini adalah tuntutan mahasiswa yang kemarin tanggal 12. Kita lihat bagaimana kemudian angle balasannya gitu dari pemerintah. Yang diharapkan publik adalah setiap stop boros APBN, pengakuan bahwa ada pemborosan nyata yang dirasakan masyarakat dan rencana konkret ke depannya seperti apa. Dibalasnya dengan kami sudah efisiensi 300 tes sejak awal. Klaim tanpa audit independen. Ini gap yang besar jadi pembicaraan, dibully nih di sosial media. Turun harga BBM, akui dampak kenaikan ke kelompok rentan, plus roadmap konkretnya apa? Dijawab dengan faktor global sangat besar. Kami siapkan strategi ketahanan energi. In which, ya begitulah. Stop MBG atau koperasi desa, evaluasi serius plus empati terhadap 37.673 korban yang terdokumentasi Kemenkes. MBG tidak dihentikan, tetap berjalan sambil dievaluasi, kata Kodari. Anti militerisme sipil, klarifikasi dasar hukum yang clear plus jaminan tidak ada eskalasi, tidak direspon substantif. Artinya kalau secara garis besar dua hal ini, pemerintah mencoba menjawab selalu dengan makro. Sementara rakyat bicara hal yang mikro nih, hal yang relate dengan mereka yang dekat sehari-hari gitu. Nah, ini nggak akan ketemu nih kalau selama komunikasi nggak dirubah ya. Either siapa yang mau kemudian menurunkan bahasanya, kemudian mau mencoba menjelaskan lebih detail gitu ya, atau berkomunikasi dengan lebih terbuka, menurut saya akan susah sih komunikasinya. Oke, Mas Agung, saya ke Anda, saya minta komentar singkat saja soal ini. Ada yang diharapkan, ada yang kemudian disampaikan. Ya. Gapnya di mana? Dari awal slide sampai akhir slide memang saya lihat ini common sense publik terhadap aksi gerakan mahasiswa cukup positif. Tapi nggak berhenti di situ, harus substantif.
Dalam artian bagaimana mengawal 5 poin ini agar ada ujungnya. Satu itu. Yang kedua, saya melihat memang komunikasi publik maupun komunikasi politik pemerintah memang sudah lebih baik, tapi belum bergerak progresif dan akseleratif gitu. Jadi gap yang ditemukan ini sebenarnya gap yang memang biasa kita dapatkan sehari-hari. Saya ambil contoh sederhana saja. Ketika Pertamax naik diam-diam, saya bangun tidur tiba-tiba. Saya berharap ketika perang Iran sama Israel berhenti, sama Amerika berhenti, kemudian harga minyak dunia turun, diam-diam juga besok pagi turun harga Pertamax semacam itu. Saya berharap seperti itu lewat forum ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, oh naik Pertamax itu minim inflasi kok, eksesnya nggak terlalu besar. Kalau saya, kebetulan saya mendalami komunikasi, agak sedih mendapati statement itu. Harusnya kan nggak begitu. Karena yang terdampak rakyat kelas menengah ke atas terdampak juga. Naik 4.000 itu lumayan loh di masa sekarang. Kan komunikasi yang empati itu kan seperti itu. Atau sebelumnya ketika IHSG belum rebound seperti sekarang. Serok bawah, serok bawah, serok bawah. Terserok kita semuanya kan akhirnya. Ya sekarang udah rebound. Bagus, saya apresiasi kerja cepat Pak Dasko, kemudian BI dan seterusnya untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah, IHSG. Bahkan tadi Pak Rosan rilis bond kita dibeli sama investor dari US, Eropa, Timur Tengah dan seterusnya. Saya senang sekali dengar itu. Itu sentimen positif yang harus kita sebarkan. Tapi jadi sorry to say, komunikasi ini harus diperbaiki benar. Karena pasar tuh sangat sensitif dengan komunikasi dan sentimen-sentimen apapun. Jadi sudah ada perbaikan tapi tidak progresif. Tidak akseleratif. Di masa krisis harusnya progresif. Harusnya akseleratif. Harusnya lebih dari yang diharapkan oleh aspirasi publik. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan menanyakan pertanyaan maupun pernyataan yang sudah teman-teman penonton YouTube CNN Indonesia tinggalkan dan dibahas dengan 6 orang narasumber. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.